Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Usti Amalia dengan NPM 1006060219021. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mencari titik kritis menggunakan turunan pertama dan diuji menggunakan uji turunan kedua. Nah, di sini pengerjaannya akan menggunakan Maple dan juga ada cara manual. Jadi, tonton sampai habis ya. Tampilan awal saat kita membuka aplikasi Maple akan seperti ini. Tapi sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu aplikasi Maple? Jadi, aplikasi Maple itu adalah perangkat lunak yang dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan matematika. Selanjutnya, kita buka new dokumen. Nah, jadi teman-teman, di sini kita punya soal yaitu fungsi fx sama dengan x kali sin x pada selang min 2pi dan 2pi. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan soalnya menggunakan expression f.2 sama dengan a, maka y. Kemudian a-nya kita ganti dengan variabel x dan y-nya kita ganti dengan x kali sin x. Nah, sin x-nya kita bisa pakai expression sin a-nya kita tinggal ganti dengan x. Kemudian kita enter dan akan kita peroleh hasilnya. Nah, jadi kita sudah peroleh hasilnya di mana x sama dengan x sin x. Kemudian kita langsung cari fungsi pertama dari turunan pertama dari fungsi fx menggunakan expression fa. Kita ganti a-nya dengan x, kemudian f-nya kita kasih tanda aksen sebagai tanda turunan, simbol turunan. Kemudian kita enter. Nah, jadi turunan pertama dari x sin x adalah sin x plus x cos x. Kemudian kita akan ketikkan solve, buka kurung fx, kita gunakan expression fa dan a-nya kita ganti dengan x. Setelah f kita tambahkan aksen sebagai tanda turunan, kemudian sama dengan 0,x sebagai hasil turunan pertama dari fungsi fx. Kemudian kita enter, kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Dan teman-teman, kita akan mencari nilai c, yaitu dengan mengetikkan kita masukkan expression, kita ganti f-nya dengan c, kemudian a maka y-nya kita ganti dengan persen, kemudian kita enter dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut sebagai nilai c-nya. Nah, selanjutnya untuk memunculkan semua nilai c, kita tuliskan di sini values c. Kita enter dan hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi teman-teman, untuk mengubah bentuk nilai c ke dalam bentuk desimal, maka kita gunakan evolve atau persen, kemudian kita enter dan akan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Jadi kita akan dapatkan nilai c dalam bentuk desimal. Jadi dapat kita lihat nilai dari C1 sama dengan 0, C2 adalah 2.028757838, kemudian C3 adalah min 2.028757838. Jadi teman-teman, untuk uji turunan keduanya, misalkan x sama dengan c adalah titik stasioner untuk fungsi fx, maka fungsi fx punya turunan kedua. Nah, jika turunan kedua dari c, dari fungsi c lebih besar dari 0, maka fungsinya akan cekung ke atas. Maka x sama dengan c adalah titik minimum lokal dengan fc-nya adalah nilai minimum lokalnya. Sedangkan jika turunan kedua dari fungsi fc lebih kecil dari 0, maka fungsinya akan cekung ke bawah. Maka x sama dengan c-nya adalah titik maksimum lokal dengan fc adalah nilai maksimum lokalnya.
Pertama, kita ambil expression FA, kita ganti A-nya dengan 0, kemudian kita beri tanda turunan kedua, kemudian enter, dan hasilnya akan muncul. Kita dapatkan hasil dari turunan kedua dari 0, yaitu 2. Kemudian kita ambil FA lagi, kita ganti A-nya dengan 0, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0. Teman-teman, seperti yang kalian lihat di atas bahwa turunan kedua dari fungsi f0 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Maka titik X sama dengan 0 adalah titik minimum lokalnya, dengan f0 sama dengan 0 adalah nilai minimum lokalnya. Jadi teman-teman, kita lanjut untuk menguji turunan kedua pada nilai C2 yaitu 2.028757838 sebagai berikut. Yaitu kita ambil FA, kemudian di depan F kita tambahkan tanda turunan kedua, dan A-nya kita ganti dengan nilai C2 yaitu 2.028757838. Kemudian kita enter, dan hasilnya kita dapatkan yaitu min 2.703946927. Dan kita ambil lagi FA, kemudian A-nya kita ganti dengan nilai C2 yaitu 2.028757838. Kemudian kita enter, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 1.81797057441. Teman, selanjutnya kita cari uji turunan kedua dari nilai C3. Kita kembali ke FA, kemudian setelah F seperti biasa kita tambahkan tanda turunan kedua, kemudian A-nya kita ganti dengan nilai C3 yaitu minus 2.028757838. Kemudian kita enter, dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut yaitu minus 2.703946927. Kemudian kita lanjut ke FA lagi untuk mencari titik maksimum lokalnya. Kemudian kita ganti A dengan C2 lagi, min 2.028757838. Kemudian kita enter, dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, sama ya teman-teman kayak yang tadi, kayak nilai C2. Jadi dapat kita lihat kesimpulannya bahwa kesimpulannya akan sama seperti pada nilai C2 tadi, yaitu pada titik X sama dengan min 2.028757838 adalah titik maksimum lokalnya, dengan F min 2.028757838 sama dengan 1.819705741 adalah nilai maksimum lokalnya. Jadi teman-teman, setelah kita menguji titik pada turunan kedua, kita akan menuju ke menu tools. Nah, di tools ini banyak ya pilihannya, ada asisten, aplikasi, terus tutors, task, terus dan lain-lain. Nah, kita pilih tutors. Terus di tutors ini juga kita nggak boleh bingung ya, di sini juga banyak pilihannya, dan di sini kita akan pilih yang single variable. Nah, setelah itu di single variable juga tambah banyak nih pilihannya kawan-kawan. Nah, di sini pilihannya ada curve analysis, differentiation methods, terus fungsi average, terus banyak lah gitu. Kita pilih yang kurva analysis, soalnya di sini kita mau cari kurvanya kan, gambarnya. Kurva analysis ini akan menunjukkan kecekungan dan kecekungan dari soal itu, apakah ia cekung ke bawah ataukah cekung ke atas. Nah, jadi kawan-kawan, tampilan dari kurva analis akan seperti ini. Nah, sebenarnya kita tinggal mengubah cos menjadi sin karena soalnya mirip, hanya berbeda sin dan cos. Dan di sini sebenarnya nilai A-nya, jika soalnya selangnya berbeda dengan yang sudah ada di pengaturannya, maka kita harus mengganti terlebih dahulu nilai A dan juga nilai B-nya. Tapi di sini soal yang kita punya sudah sama dan sesuai dengan Pi yang ada pada kurva analis ini. Jadi kita langsung display saja ya teman-teman. Jadi setelah kita display, gambar kurvanya akan seperti ini ya. Nah,
Setelah muncul kurva seperti ini, jika kita ingin memindahkannya pada new dokumen tadi, tempat kita mengerjakan uji turunan kedua dan lain-lain, kita tinggal tekan close di pojok kanan bawah. Nah, jadi gini teman-teman, kurvanya akan muncul di sini di lembar kerja kita dan kita akan lebih jelas melihatnya. Nah, jadi teman-teman sekian begitu cara pengerjaan dari soal fungsi fx sama dengan x kali sin x. Nah, semoga bermanfaat ya. Silakan cek cara manualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Yasan dari Matematika kelas B Praktikum Kalbib. Di sini akan mengerjakan secara manualnya. Soalnya adalah fx sama dengan x sin x pada selang min 2pi sama 2pi. Setelah itu kita misalkan aksen adalah 1 sin x, aksen adalah cos x. Lalu turunan dari f aksen x sin x adalah u aksen kali pi tambah u pi aksen. 1 kita masukin sin x tambah x cos x. Jadi hasilnya adalah sin x tambah x cos x. Sin x tambah x cos x itu 0. Terus sin x tambah x cos x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. 2 didapatin. Jadi di sini tuh tidak terdapat titik singular. Kita tulis saja tidak terdapat titik singular. Ya, di sini titik ujungnya yang tadi di selang 2pi sama 2pi. Terus kita masukin 0 f 0 sama dengan 0 sin 0 sama 0 kan. Ini adalah nilai minimum lokal. Terus kita masukin lagi f 2,02 min 2,02 sin min 2. Hasilnya adalah 1,819414. Kita bisa cek di kalkulator. F2002 sin 2002 1,819414. Nah, ini nilai maksimum lokal. F aksen x adalah sin x tambah x cos x. Nah, karena pertanyaannya ini tuh belum beres. Pertanyaannya itu harus turunan keduanya, jadi kita harus cari turunan keduanya. Misalnya u x, u aksen 1 pi cos x, pi aksen dengan min 1 min sin x. Bentar. Setelah itu kita masukin f aksen 2x.
hasilnya adalah cos X tambah 1, masukin cos X tambah X min sin X, hasilnya 2 cos X min X sin X. Setelah itu kita masukin titik nolnya ke F2 aksen. Kita sini aja ya. Nah, di sini F aksen 0 sama dengan 2 cos 0 0 sin 0, 2 hasilnya 1 kurangi 0 jadi 2, lebih besar dari 0, ini itu lebih nilai minimumnya. Setelah itu min 2,02 kita masukin ke F2 kan, hasilnya adalah 2. Kita bisa lihat di atas sin cos 2,02 itu min 0,4342 ya. Sudah disiapin 2 min 0,4342 min 2,02 0,9007 sama dengan min 0,868 dikalikan ya 2 min 1 min 1,8194, hasilnya min 2,6878814. 0 ini adalah nilai maksimum. Setelah itu kita masukin min 2,02 nya ke 2 min 0,4342 kurangi min 2,02 min 0,9007 sama dengan lagi ke bawah min sama 8684 1,8194, hasilnya adalah min 2,6878814. Lebih dari 0 ini adalah nilai maksimum juga ya. Ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.